Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairnisa akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap penelitian eksperimental. Sebelum secara lebih rinci membahas tentang penelitian eksperimental ini, ada baiknya dijelaskan lebih dahulu mengapa buku ini diberi judul Psikologi Eksperimen. Berbagai buku psikologi menyebutkan bahwa psikologi eksperimen merupakan salah satu bidang spesialisasi atau cabang psikologi yang mempelajari satu atau beberapa proses dasar seperti sensasi, persepsi, proses belajar, ingatan, dan komunikasi emosi, dan pemecahan masalah manusia dan binatang. Di sisi lain, banyak buku yang menyebutkan psikologi eksperimen sebagai salah satu metode penelitian. Hal ini dapat terjadi karena psikologi eksperimen sebenarnya merupakan bagian dari psikologi yang dapat diaplikasikan dalam semua bidang psikologi. Menurut Sheridan 1971 yang menggambarkan kedudukan psikologi eksperimen sebagai berikut. Gambar di atas dengan jelas menunjukkan bahwa psikologi eksperimen lebih merupakan metode daripada bidang psikologi tertentu. Dengan demikian, istilah psikologi eksperimen sering digunakan dalam menjelaskan metode penelitian eksperimental yang digunakan dalam berbagai bidang psikologi. Berikut tahap-tahap penelitian dalam penelitian eksperimental. Pada jenis penelitian apapun, ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh peneliti. Demikian juga pada penelitian eksperimental ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 7 tahapan dalam melaksanakan penelitian eksperimental. Tahap-tahap tersebut yaitu menurut Robinson 1981 dan Christensen 2001. Yang pertama itu ada memilih ide atau topik penelitian. Sebelum memulai penelitian terlebih dahulu, tentukan topik yang akan diteliti. Penentuan topik merupakan hal penting karena menentukan keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada banyak hal yang dapat menjadi topik penelitian, antara lain yang pertama kehidupan sehari-hari, masalah praktis, hasil penelitian sebelumnya. Lalu ada topik penelitian juga dapat muncul dengan membaca bagian diskusi dan saran pada skripsi, tesis, disertai ataupun jurnal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dwi Oprinaldi Wardana. Saya akan melanjutkan tentang merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu masalah penelitian. Setelah topik penelitian dipilih, penelitian langsung dapat melakukan penelitian, tetapi terlebih dahulu penelitian harus merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan hubungan antara dua lebih variabel. Membuat masalah penelitian ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama harus menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu menyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga yaitu harus memungkinkan pengukuran dilakukan secara empiris. Yang kedua yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan dugaan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hipotesis penelitian terdapat 2 karakteristik, yaitu yang pertama menyatakan hubungan antara variabel, yang kedua yaitu dapat diuji sehingga memungkinkan melakukan pengukuran hubungan variabel. Secara umum terdapat 2 hipotesis dan eksperimental, yaitu hipotesis ilmiah dan statistik. Kemudian hipotesis ilmiah terbagi menjadi hipotesis umum dan hipotesis eksplisit. Hipotesis umum merupakan hipotesis yang secara umum menggambarkan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis
eksplisit secara ringkas menggambarkan subjek penelitian yang digunakan, variabel bebas yang digunakan, prosedur yang dilakukan, serta variabel terikat yang diharapkan. Hipotesis statistik merupakan pernyataan yang dapat diuji secara statistik mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Dalam hipotesis statistik terbagi menjadi dua hipotesis alternatif yang merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel dan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan variabel terikat yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang variabel bebas atau FB. Nah, setelah teman saya menjelaskan tentang pengertian dan variasinya, saya akan menjelaskan tentang ada dan tidak ada. Pada varian ini, sebuah kelompok akan menerima perlakuan VB, sedangkan kelompok lain tidak menerima apapun. Nah, selanjutnya itu kuantitas variabel. Bentuk ini diberikan dengan bantuan VB, yang berbeda kuantitasnya pada masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya itu ada jenis variabel. Bentuk varian ini dilakukan dengan membenarkan jenis atau kategori dengan FB yang berbeda pada setiap kelompok. Selanjutnya itu ada manipulasi VB. Pada penelitian eksperimental perlu dilakukan manipulasi, yaitu memberi setiap varian VB pada setiap kelompok penelitian. Nah, ada dua cara manipulasi variabel bebas, yaitu satu itu manipulasi induksi. Variasi variabel bebas dilakukan dengan memberikan suatu instruksi tertentu suatu kelompok dan memberikan instruksi berbeda pada kelompok yang lain. Nah, yang kedua itu manipulasi kondisi. Ini sering dilakukan dalam penelitian eksperimental. Dibandingkan cara sebelumnya, pada manipulasi ini menciptakan variasi VB. Baik, selanjutnya variabel terikat. Nah, segala respons subjek yang diukur sebagai akibat dari variabel terikat termasuk dalam VT atau variabel terikat. Operasionalisasi VT bertujuan untuk memudahkan pengukuran. Nah, selanjutnya itu VT. Selanjutnya itu ada jenis VT. Dalam penelitian psikologi, jenis variabel terikat secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Pertama itu respon psikologis, yang kedua perilaku tampak, yang ketiga itu laporan verbal. Nah, selanjutnya itu cara mengukur variabel terikat. Setiap variabel terikat disebutkan dapat diukur dengan cara yang berbeda-beda. Nah, cara dapat dibagi menjadi empat cara, yaitu satu frekuensi, dua latensi, tiga durasi respon, keempat amplitudo. Nah, selanjutnya itu ada penetapan pilihan. Pengukuran dilakukan dengan mencatat pilihan subjek dari beberapa alternatif yang ada. Selanjutnya ini VS atau variabel sekunder. Nah, walaupun penelitian eksperimental ingin mengetahui pengaruh VB terhadap VT, namun bukan berarti hanya dua variabel tersebut yang terlibat. Nah, dalam psikologi, suatu variabel memiliki beberapa penyebab. Nah, karena itu ada variabel VS atau variabel sekunder yang dapat mempengaruhi variabel VB dan VT. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami. Nah, selanjutnya itu ada menentukan tipe dan desain penelitian. Nah, tipe penelitian berdasarkan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel bebas. Tipe penelitian dalam psikologi terbagi menjadi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Nah, selanjutnya itu ada desain penelitian. Setelah tipe penelitian dipilih, kemudian desain penelitian harus ditentukan. Ada dua desain umum dalam penelitian eksperimental, yaitu desain antar kelompok dan desain dalam kelompok. Nah, selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sebelum kita melaksanakan penelitian, lebih baik agar kita merencanakan terlebih dahulu bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Selanjutnya ada perencanaan. Subjek penelitian, walaupun di dalam memilih topik sudah ditentukan kepada siapa peneliti eksperimental akan dilakukan, dalam perencanaan penelitian perlu dijelaskan lebih rinci lagi karena hal ini berkaitan dengan sampel dan populasi penelitian. Nah, selanjutnya itu ada peralatan. Dalam perencanaan penelitian, peneliti menjelaskan secara detail bagaimana peralatan yang akan digunakan dalam penelitian. Peralatan termasuk alat ukur dan juga peralatan pendukung penelitian lainnya.
Selanjutnya itu ada teknik manipulasi analisis data. Nah, teknik analisis data harus sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Teknik analisis data berkaitan dengan cara pengukuran variabel tetap dan penggunaan rumus statistik yang sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian. Selanjutnya yang terakhir itu ada uji coba. Sebelum penelitian dilaksanakan, sebaiknya lakukan penelitian dalam skala kecil atau uji coba. Selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Pertama, ada prosedur. Prosedur penelitian meliputi semua kegiatan dilakukan dari awal hingga berakhirnya penelitian tersebut. Misalnya tentang pembagian kelompok dalam kelompok-kelompoknya, mengukur teknik kontrol yang terhadap PS, bagaimana meluasi menurut VB, dan pengukuran menurut CVT, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada teknik analisis data, yang mana teknik analisis data harus ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Nah, teknik analisis sendiri berkaitan dengan cara pengukuran VT dan penggunaan rumus statistik yang sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian. Nah, dalam penelitian eksperimentalnya, teknik analisis data yang biasa digunakan oleh uji VT, uji T, uji F, ANAVAR satu jalan, atau uji V faktorial dan C kuadrat. Nah, selanjutnya ada pilot study, yaitu uji coba. Sebelum penelitian dilaksanakan, sebaiknya dilakukan penelitian dalam skala kecil, yaitu uji coba dulu nih. Tujuannya adalah agar semua yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik, juga mengantisipasi kesalahan, gangguan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan nantinya. Selanjutnya ada tuh pelaksanaan. Nah, pelaksanaan sendiri itu yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila kondisi tidak menyimpang terlalu jauh, hal ini perlu dilakukan agar validitas penelitian, baik validitas internal maupun validitas internal, tetap tinggi, yaitu mengenai validitasnya sendiri. Selanjutnya, masuk kepada menganalisis hasil penelitian. Setelah penelitian selesai dilakukan, maka telah diperoleh pula hasil pengukuran VT setiap subjek. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Itu sebelum melakukan analisis data, biasanya peneliti harus memperhatikan beberapa asumsi yang mendasari penggunaan analisis statistiknya, yaitu distribusi dari populasi adalah normal, varian dalam setiap kelompok adalah homogen atau sama, terus nilai VT yang hanya mengukur variabel tertentu dan tidak mengukur variabel lain. Nah, Nah, jenis data tertentu membutuhkan teknik analisis statistik tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui dengan pasti skala yang digunakan dalam pengukuran VT agar dapat menggunakan teknik statistik yang tepat. Nah, contoh untuk penelitian eksperimentalnya, 2 kelompok pada 32 subjek diperoleh oleh hasil uji terbesar 1,82. Nah, pada daerah kritis 0,0, nilai T sebesar 1,82 akan signifikan atau HO ditolak. Untuk hipotesis satu ujung diterima. Sedangkan untuk yang diterima itu adalah uji hipotesis 2 ujung, hasil tersebut tidak signifikan, yaitu HO diterima. Membuat kesimpulan, nah 2 ujung, hasil tersebut tidak signifikan, yaitu HO diterima. Membuat kesimpulan, nah membuat kesimpulan ini dari interpretasi terhadap hasil perhitungan statistik, kita dapat menerima atau menolak HO. Bila HO diterima, berarti H tidak didukung oleh data tersebut. Sebaliknya, bila HO ditolak, berarti HA didukung oleh data. Seperti telah dijelaskan pada langkah kedua, hipotesis dibuat dari masalah penelitian. Nah, sekian dari saya balikkan kepada moderator.